Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal membongkar sebuah narasi sejarah yang jujur saja luar biasa. Ini bukan sekedar tentang kehebatan sains ya, ini adalah cerita tentang efek domino yang kejam, dari spionase, pengkhianatan, dan yang paling utama, insting murni untuk bertahan hidup. Kita akan lihat bagaimana penyebaran senjata nuklir secara global ini benar-benar membentuk ulang peta persaingan antar kekuatan besar dunia. Oke, mari kita selami ini. Semuanya bermula di tahun 1938. Waktu itu, ilmuwan Jerman menemukan kalau atom itu bisa dibelah dan melepaskan energi luar biasa lewat reaksi berantai. Penemuan ini langsung bikin ilmuwan Albert Einstein panik. Dia mengirim peringatan yang sangat mendesak ke Presiden Amerika Serikat, Roosevelt, di tahun 1939. Pesannya itu jelas banget. Kalau Anda tidak bertindak sekarang, orang lain yang akan melakukannya. Peringatan inilah yang secara langsung memicu lahirnya proyek Manhattan yang super rahasia itu. Nah, ini silabus geopolitik kita hari ini. Kita akan bahas dengan cepat. 1. Awal mula dan pengkhianatan sekutu. 2. Spionase dan perpecahan Blok Timur. 3. Bayangan rahasia di Timur Tengah. 4. Reaksi berantai di Asia Selatan. 5. Senjata demi kelangsungan negara. Dan 6. Ilusi perjanjian dan stabilitas global. Kita masuk ke bagian 1, awal mula dan pengkhianatan sekutu. Sejarah awal ini menggambarkan realitas yang pahit banget. Intinya, tidak ada teman sejati di arena nuklir. Dulu, Inggris itu sudah menyerahkan semua riset mereka ke proyek Manhattan lewat perjanjian Quebec. Harapannya apa? Ya bagi-bagi ilmu dan teknologi dong. Tapi realitasnya, pas bomnya berhasil dibuat tahun 1945, Amerika Serikat malah melanggar kesepakatan itu. Mereka menyimpan semua teknologi itu untuk diri mereka sendiri dan meninggalkan sekutu terdekatnya dengan tangan kosong. Dan setelah Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, nah ini bagian yang tragis. Politisi di Amerika mungkin merayakannya dan merasa perang sudah selesai. Tapi para ilmuwan yang bikin bom ini, mereka hancur secara psikologis. Mereka dihantui rasa bersalah yang luar biasa setelah melihat realitas pemusnahan massal dari ciptaan mereka sendiri. Konflik batin para ilmuwan ini bertabrakan langsung dengan ambisi geopolitik yang makin panas. Di sisi lain, Presiden Truman sempat memberikan kode ambigu ke Stalin soal senjata baru ini. Stalin langsung marah besar dan merasa dikhianati. Kemarahan inilah yang memicu Uni Soviet mengebut bikin senjata tandingan, yang nantinya disusul juga oleh Inggris dan Prancis. Berbicara soal Prancis, motivasi mereka tuh sangat spesifik. Setelah merasa dipermalukan secara diplomatik di krisis Suez tahun 1956, kepemimpinan Prancis di bawah Charles de Gaulle sadar akan satu hal. Kalau mau jadi kekuatan super sejati, kita harus punya daya tangkal sendiri. Kita tidak bisa terus-terusan mengandalkan janji sekutu. Pemikiran inilah yang bikin Prancis nekat meluncurkan program nuklir solo yang super agresif. Sampai akhirnya, mereka berhasil melakukan uji coba di Gurun Sahara tahun 1960. Lanjut ke bagian 2, spionase dan perpecahan Blok Timur. Waktu sadar mereka tertinggal jauh, Uni Soviet tidak tinggal diam. Mereka menyusupkan mata-mata ke dalam proyek Manhattan. Tapi lucunya, ada dinamika paranoia di sini. Soviet itu takut banget kalau cetak biru yang dicuri agennya itu sebenarnya data palsu yang sengaja dikirim agen ganda Amerika buat menyabotase mereka. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka pakai strategi ganda, membangun bom pakai desain curian, tapi di saat yang bersamaan memverifikasinya pakai riset independen dari ilmuwan Jerman yang mereka tangkap. Taktik yang paranoid sih, tapi ternyata efektif banget. Buktinya, mereka sukses uji coba di Semipalatinsk tahun 1949. Nah, coba tebak apa arti angka 32 ini. Ini adalah jumlah bulan. Bayangkan, cuma butuh 32 bulan bagi Tiongkok untuk beralih dari punya bom atom di tahun 1964 ke bom hidrogen. Ini rekor transisi paling cepat dalam sejarah manusia. Yang lebih gila lagi, Tiongkok melakukan ini sendirian. Tepat setelah pemimpin Soviet Nikita Khrushchev tiba-tiba menarik semua bantuan teknis nuklir mereka karena perpecahan ideologi. Tiongkok membuktikan kalau isolasi itu kadang malah jadi katalis yang luar biasa. Masuk ke bagian 3, bayangan rahasia di Timur Tengah. Sekarang kita geser ke Israel, negara dengan program nuklir paling ambigu di dunia. Perdana Menteri David Ben-Gurion melihat bom nuklir sebagai jaminan mutlak bagi kelangsungan hidup negaranya yang dikelilingi musuh. Dibantu secara diam-diam oleh Prancis, Israel membangun fasilitas Dimona. Kalau di permukaan mereka bilang ini cuma pusat riset energi damai, tapi di bawah tanahnya, ada laboratorium senjata rahasia. Mereka bahkan sampai membuat rute inspeksi palsu untuk mengelabui inspektur yang dikirim Presiden Amerika, John F. Kennedy, selama bertahun-tahun. Lini masa sejarah rahasia ini menyimpan salah satu kisah spionase yang paling epik. Di tahun 1986, seorang teknisi bernama Mordechai Vanunu membocorkan bukti soal persenjataan ini ke media. Balasan dari Israel?
literal kayak film thriller. Vanunu dijebak oleh agen Mossad lewat kedok romansa. Dipancing ke Roma, diculik, dibius, dan diselundupkan kembali ke Israel, lalu dikurung lebih dari 1 dekade di sel isolasi. Sikap bungkam yang sistematis ini memang jadi ciri khas taktik nuklir mereka. Kita lanjut ke bagian 4, reaksi berantai di Asia Selatan. Di sini kita melihat dua negara tetangga dengan doktrin yang bertolak belakang, yang akhirnya menciptakan keseimbangan teror lokal. India secara diam-diam memakai material reaktor damai dari Kanada dan AS buat bikin bom pertama mereka tahun 1974, yang ironisnya diklaim sebagai ledakan damai. Saat ini mereka punya kebijakan tidak menyerang lebih dulu. Di sisi lain, Pakistan secara eksplisit bilang mereka siap menyerang duluan. Kenapa? Ya karena kekuatan militer konvensional mereka kalah dari India, jadi senjata ini adalah kompensasi utama mereka. Kutipan dari Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto ini benar-benar menunjukkan seberapa putus asanya Pakistan. Setelah kekalahan mereka dari India di tahun 1971 dan hilangnya wilayah yang sekarang jadi Bangladesh, Pakistan merasa negaranya diambang kehancuran total. Buat mereka, menyamai kekuatan nuklir India itu bukan soal gengsi militer, tapi soal harga mati buat selamat. Sampai-sampai muncul istilah ekstrim tadi, biar makan rumput asal punya bom. Dan keputusasaan ini berujung pada bencana proliferasi global. Karena kurang sumber daya, Pakistan sangat mengandalkan ilmuannya, Abdul Qadir Khan. Khan ini menyusup ke fasilitas Belanda buat mencuri cetak biru sentrifugal. Secara moral, Khan yakin banget tindakannya itu adalah patriotisme murni buat mematahkan monopoli nuklir barat demi menyelamatkan negaranya. Tapi masalahnya, tindakannya kebablasan. Dia menciptakan jaringan ilegal dan menjual rahasia atom ini ke Libya, Iran, dan Korea Utara. Bayangkan, tindakan satu orang memicu gelombang kejut ke seluruh dunia. Bagian 5. Senjata demi kelangsungan negara. Afrika Selatan ini adalah anomali yang luar biasa di sejarah kita. Diboikot oleh seluruh dunia karena rezim apartheid dan diancam oleh ekspansi Soviet, mereka secara rahasia membuat 6 bom atom. Tapi yang bikin mereka unik, bahkan satu-satunya di dunia, adalah resolusinya. Menjelang akhir Perang Dingin dan transisi ke pemerintahannya Nelson Mandela, rezim lama ini secara sukarela membongkar dan menghancurkan semua senjata nuklir itu. Mereka membangunnya untuk bertahan hidup, lalu memusnahkannya secara sengaja. Berbanding terbalik dengan Afrika Selatan, ada Korea Utara. Dimulai dari program energi damai, mereka sadar kalau nuklir ini satu-satunya jaminan biar rezim mereka tidak digulingkan asing. Jadi mereka keluar dari perjanjian non-proliferasi dan mulai uji coba bawah tanah. Buat rezim yang paling terisolasi di dunia ini, senjata nuklir fungsinya ganda. Pertama, sebagai tameng eksistensial dari invasi. Dan kedua, sebagai alat tawar strategis untuk memeras bantuan dari dunia luar di meja negosiasi. Terakhir, bagian 6. Ilusi perjanjian dan stabilitas global. Sebenarnya dunia kan tidak diam saja. Ada NPT atau Perjanjian Non-Proliferasi buat ngerem efek domino ini. Idealnya, ini adalah tameng diplomatik yang hebat. Tapi nyatanya, perjanjian ini kewalahan menghadapi realitas geopolitik. Negara-negara seperti India dan Pakistan menolak tanda tangan dari awal, sementara Korea Utara dengan gampangnya membatalkan tanda tangan saat mereka siap bikin bom. Ini memberikan kita pelajaran yang sangat keras. Insting kelangsungan hidup sebuah negara akan selalu dan selamanya mengalahkan efektivitas perjanjian di atas kertas. Dan disinilah kita menemukan ironi paling gelap dari era nuklir, yang disebut paradoks pencegahan. Senjata kiamat yang awalnya bikin trauma para ilmuwan penciptanya ini, ternyata diburu habis-habisan karena, menakutkannya, mereka bekerja dengan sangat baik sebagai tameng geopolitik. Ketakutan akan kehancuran total inilah yang faktanya mencegah invasi konvensional skala penuh di titik-titik panas seperti Asia Selatan dan semenanjung Korea. Stabilitas global yang kita rasakan saat ini, nyatanya dibangun secara hati-hati di atas fondasi teror massal. Sebagai mahasiswa sejarah dan geopolitik, saya mau meninggalkan kalian dengan pertanyaan provokatif ini. Setelah melihat rentetan pengkhianatan sekutu, spionase antar negara, konflik moral para ilmuwan, dan keputusan asaan untuk bertahan hidup tadi, menurut kalian apakah reaksi berantai geopolitik ini sebenarnya bikin negara-negara kita lebih aman dari penaklukan? Atau jangan-jangan kita ini cuma lagi menyetel jam mundur sebuah bom waktu menuju kehancuran total umat manusia? Coba dipikirkan lagi. Terima kasih sudah bergabung dalam kelas master hari ini, teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.